Apakah viral harus konyol dulu? Ayo kita pecahkan. Sebagai orang banyak yang rela melakukan apa aja untuk mendapatkan followers, subscribers, dan juga audiens ya. Iya benar banget. Sama seperti kita dong. Sampai kita makan saus tiram, coba pertanyaannya kan apakah kita viral atau tidak? Tidak. Jadi ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ya kita bahas nih kan banyak orang yang mau viral tapi tuh ngelakuin hal-hal konyol. iya benar. Sampai kadang tuh ngancam nyawa. Challenge di TikTok lah, Iya. yang bikin celaka lah. Dulu kita pernah bahas juga kan challenge TikTok yang bikin celaka. Iya benar. Fenomena ini tuh sudah banyak terjadi ya di kalangan netizen. Aktualisasi dirinya sekarang menurut gue lebih banyak di situ, Pak. Kayaknya zaman sekarang aktualisasi itu Iya. dan attention itu menjadi komoditas baru karena lu bisa mendapatkan uang dari attention itu. Uang juga mungkin popularitas juga ya. Well, Ya, kita juga pokoknya nggak tahu. popularitas sama dengan uang sih. Iya, menurut gue ya. salah satu Ya, nih. jadi Money sudah management disponsori oleh Bibit ya. Bibit ya, itu dia. Atau Ajaib gila mungkin mau masuk. Nah ini yang jadi pertanyaan, kenapa ada orang-orang yang sengaja buat konten untuk dihujat? Biar gimana pun memang walaupun lu dapet dislike, Walaupun itu negatif. tapi lu ya. dapet popularity, Pak. Betul. Ya kan? Contohnya siapa Yan? Ya kita kan Yang tahu sering ya, dihujat, masa ya? kita harus sebut namanya. Ayo gitu dong. ya, banyak kan. Mungkin di benak kalian ada nama-nama yang berbeda-beda, tapi itulah yang dijadikan contoh gitu. Kayak dulu misalkan banyaklah sosok-sosok YouTuber yang cukup pernah menjadi nomor satu juga ya. Iya. Atta misalkan dihujat. Lucinta Luna dihujat. Tapi gimana Awkarin caranya dihujat. untuk dia memanfaatkan hujatan itu dan Setelah dikembalikan, itu, nah menjadi akhirnya positif. menjadi Gila, kaya tapi emang sekarang. gila banget. Kan gitu. enak. Ini menarik nih ya. Jadi ada psikolog namanya Meiti Arianti STP MPSI. Nah dia ngungkapin alasan orang rela dihujat agar bisa viral di sosial media dan bisa jadi karena ingin mencari perhatian atau tenar. Iya memang pasti ujung-ujungnya itu Pak. Ya kan? Ujung-ujungnya DUUD. Nah tapi kalau di sini si argumennya adalah perhatian atau tenar dulu. Karena Gini, karena attention itu pasti Nah, gede, tapi bro. ntar dulu. Nggak bisa nggak ada. Tombok kita. Ada beberapa yang mungkin pengen duit. Kalau misalnya kita ngomong Karena tujuan orang tenar apa nih kalau bukan duit? nggak tahu ya, buat gue orang yang pengen terkenal aja pengen aja gitu. Enggak sih, duit. Cuman gini sih gue ngerasanya ya, kadang-kadang rasa lu pengen diperhatikan itu tuh sebenarnya lebih tinggi. Ya memang akan ada duit, ya mungkin itu menjadi faktor nantinya gitu ya. Tapi ngerti nggak maksud gue? Cari perhatian juga ada ya. Jadi Emang dia gua- emang mau dilihat orang Iya, aja. jadi kayak merasa lu bisa lebih diakuin pada saat lu Iya. punya itu, Pak. Meti bilang juga nih ya, saat ini banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu seperti uang, kedudukan, dan ketenaran tadi. Dan Kayak- juga wanita mungkin. Iya, itu tapi another thing ya gue rasa ya. Karena tiga itu kan. Harta, Tahta, dan wanita. Betul. bro. Terkenal dengan cara instan, demikianlah langkah yang kini banyak dipilih anak muda ya. Contohnya Citayam Fashion Week mungkin. Kenapa itu? Itu mereka banyak kumpul di sana, kabar-kabarnya sih emang pengen dikontenin. Oh gitu. Heeh. I Jadi see. memang Iya, jauh-jauh iya. belain tuh untuk ada yang Sengaja ya. meliput mereka. Orang-orang yang viral lewat jalur hujatan ini merasa tidak memiliki pilihan sehingga rela mengumbar aib. Salah satu cara viral ya? Iya, Mengumbar kadang aib. kenapa orang tuh mau dihujat gitu kan untuk dapat ketenaran gitu. Mungkin yang ada di otak mereka, gue berpikir adalah karena nggak ada cara lain. Karena gue nggak bisa A, gue nggak bisa B, gue nggak bisa ke konten creator C. Jadi ya udahlah. Satu caranya adalah dihujat. Ngaku aja, aku anak di luar nikah. Nah, padahal belum tentu. Wah, itu kan kacau Iya. sekali. Dunia sudah Bisa gila. jadi belum tentu gitu. Ya untuk kaum milenial tuh biasanya punya akun YouTube, Instagram, Twitter, TikTok itu udah hal yang biasa. Ya, biasa. Menurut laporan We Are Social di tahun 2020, orang Indonesia itu memiliki rata-rata waktu akses media sosial itu selama 3 jam 26 menit per hari. Lumayan tuh. Tapi ada yang lebih banget sih. Kalau misalkan kita hitung 8 jam kerja, 8 jam tidur, sisanya 8 jam lagi untuk rekreasi, 3 jamnya dipakai untuk cek sosial media. Terus sisa 4 jam 40 menitnya lagi dipakai untuk membuat hal-hal viral itu. Terdapat 163 juta pengguna aktif dan 99% penggunanya ini mengakses media sosial melalui smartphone. Data tersebut membuktikan bahwa media sosial telah menjadi barang wajib dan merupakan barang penting dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan merasa aneh ya kalau misalkan nggak pegang HP, nggak tahu berita terbaru, FOMO lah istilahnya. Hampir setiap hari orang itu tahu berita-berita itu biasanya dari mana? Bukan dari TV, tapi media sosial biasanya ya. Nah, misalnya nih kayak ada dulu kasus Ferdian Paleka, inget gak? Ya, ngasih sampah ke waria. Nah, itu kan viral tuh kan. Tapi memang pasti otomatis Dia sengaja nggak? sengaja dong untuk dihujat ya kan. Akhirnya apa?
di penjara dirundung. Viral juga tuh. Setelah dia keluar, terkenal, tetap menjadi content creator. Nah, fenomena itu disebut sebagai online sharing behavior. Jadi apapun yang kayaknya nyeleneh, aneh, negatif gitu ya, biasanya mudah untuk di-share. Faktor yang membuat pengguna membagikan konten di medsos. Nah, hasil studi The New York Times ya, Customer Insight Group dan Latitude Research pada 2020 menemukan bahwa secara psikologis ada 5 faktor yang membuat pengguna membagikan konten di sosial media. Apa itu? Dan ini salah satunya pasti hoax nih. Kok Anda nuduh gitu sih? Pasti salah. Enggak, kan feeling gue. Feeling. Pertama, konten yang dirasa bernilai. Nah ini yang sebenarnya semestinya dipenuhi sama konten ini, Pak. Tapi itu ternyata juga di-share. Banyak. Mudah di-share. Banyak, bener dong, ya kan? 5 tips apa gitu kan? Yang kedua, konten yang mempertegas atau mengaktualisasikan diri sendiri. Ya, yang tadi ya. Tapi ini bisa positif or negatif way ya berarti ya. Ketiga, konten yang bisa terhubung dengan suatu kelompok. Misalkan kayak Citayam Fashion Week. Oh, itu termasuk ya. Satu kelompok Itu bisa termasuk. di-highlight begitu. Keempat, konten yang bisa memperoleh pengakuan dari orang lain. Konten pamer sih sebenarnya. Lebih Ah, gampang ya itu. Pamer nih. Itu dia. Pamer. Mungkin kalau kata-katanya panjang terlalu sulit. Pamer. Konten pamer. Yang kelima, konten yang bisa mendukung sesuatu yang sedang diperjuangkan banyak orang. Oh iya, kayak misalkan endorsement gitu kali ya. Nah, belakangan ini katanya ada challenge di TikTok yang bisa bikin sampai orang mati ya, Pak. Itu blackout challenge. Apakah kalian pernah denger? Itu challenge-nya bukan lu matiin lampu ya. Itu sudah sering terjadi di Iya, kehidupan sehari-hari kalian. Tidak Iya. mau matiin lampu, Iya, mati iya. sendiri. Dan konsepnya adalah dia mencekik dirinya sendiri. Sampai blackout, Sampai sampai blackout. pingsan. Gini. Coba ya, gue coba ya. Enggak, gue nggak larang. Larang dong. Gue coba ya. Iya, no. Nah, gitu dong. Nggak jadi deh gue kalau dilarang. Dasar. Oke, ya gue menanggapi hal ini aja tuh gue speechless sebenarnya. Speechless Pak. ya. Tahu nggak lo yang Iya, di tembok? Iya, yang di begini? tembok. Itu kan kita pernah bahas waktu itu. Pernah bahas juga. Cuman nih challenge-challenge yang begini-begini itu loh, semakin di videoin, semakin dicoba, Pak. Kalau lo mengikuti apa yang lagi orang lain lakukan, biasanya lo akan merasa, oh kalau dia ituin viral, gue juga bikin gini, viral juga berarti. Tanpa berpikir panjang. Nah, ini dia mungkin ya, kesimpulan dari semuanya ini ya. Kalian kalau mau viral menurut gue, ya nggak masalah. Tapi dia, Mbok ya tolong dipikirkan gitu. Kalau misalkan ada yang konyol, tapi memang itu lucu, valuable, dan tidak mencelakakan Iya, orang atau nggak diri masalah. sendiri, nggak apa-apa. Nggak masalah. Kayak kemarin yang Ferdian itu kan bos gue, itu kan merugikan satu pihak Merugikan untuk orang. lo mendapatkan viral itu walaupun dia Masalahnya juga kalau dihujat sih. prank itu, biasanya dia sudah menjadi korban, tapi dikasih kompensasi. Itu dia. Tapi ini kan enggak. Udah biarin kasih sampah sampai pulang. Kecuali kalau misalnya Kecuali tiba-tiba udah datang, kecuali nih. iya endingnya tetap dikasih. Walaupun gitu. tetap sih. kurang ajar sih kalau begitu even ya. Even ya menurut gue ya. Jadi poinnya menurut kita kenapa orang banyak yang mau melakukan hal-hal konyol untuk viral ya karena menurut gue mereka mau cari perhatian. Setelah ada perhatian, ada Duit. duit. Jangan kalau mau viral, carilah sesuatu yang valuable aja. Iya, Karena berkonten. valuable bisa Bener, jadi viral. bener loh. banget. Life hacks atau apa. Karena udah banyak banget sih Pak. Ya kan dulu kalau kita tahu TikTok cuma joget-joget sekarang udah jauh. Rekomendasi makanan itu valuable. Itu bagus banget Dan cara viral. memasak. Orang banyak bisa masak karena Wah. TikTok, Pak. Nah, ada satu akun TikTok yang gue suka banget nih. Nah. Namanya resep inspirasi DBM. Itu kenapa maksudnya? Hah? Kenapa? Tonton aja itu video masak sangat. Kalau mau viral seperti itu nggak apa-apa. Oke. Menghibur? Menghibur sekali. Siap. Oke, kalau gitu kita mau nanya Crackers juga ya. Kira-kira Oke. apakah konyol bisa menjadi viral gitu? Itu dia. Atau kenapa orang melakukan hal konyol untuk viral? Yes. Langsung aja. Raditya, kamu tinggal di daerah mana? Di daerah Lapangan Timur. Raditya umur berapa Raditya? Umur 17 tahun. Bohong kamu. Oh gitu, Pak. Udah kumisan gitu loh. Udah kumisan Ya, gitu. bener. 27 kali ini. Belum cukur. Apanya yang belum dicukur? Oh, kumisnya Oh, belum kumis. cukur. Salis. Nah, saya takutnya alis gitu loh dia maksudnya gitu kan. Oke, kita mau nanya nih. Kamu ada rasa ingin viral nggak? Kalau viral kayaknya belum pernah sih. Terkenal. Pengen nggak? Mau nggak? Terkenal. Mau nggak? Mau nggak? Mau-mau aja. Kenapa mau? Teman-temanku itu di IG, di TikTok itu bisa viral. Terus kok aku penasaran gimana rasanya viral itu. Gak ada rasanya sih. Ada lah. Hah? Apa Ada rasanya penasaran. Penasaran doang. Iya, bener. Penasaran aja sih rasanya. Rasanya penasaran juga. Kalau viral lagi gimana ya? Gitu. Terus aja gitu. Emang kamu tapi udah pernah bikin konten nggak? Dulu pernah nyoba di YouTube tapi gak lancar. Ya internet tuh begini. Bukan Bukan ya? Bukan dong. bukan ya. Bukan itu dong. Maksudnya kan ini juga nggak lancar ini nih. Apanya yang nggak lancar itu? Dulu itu pernah sampai subscribernya itu baru 100, habis itu channelnya kayak hilang gitu.
Kamu bikin kontennya apa dong? Itu dia. Bikin kontennya waktu itu Minecraft. Oh, nggak masalah ya. Tapi craftnya keju, bos. Keju craft masalahnya ini. Iya, itu. Dimain-mainin. Gitu dia. Salah. Copyright kamu. ya kan. Kalau misalkan menurut Raditya nih, apakah kalau orang viral itu harus melakukan hal yang konyol? Kalau menurut aku kayaknya nggak harus. Kira-kira apa yang bisa dilakukan selain melakukan hal konyol biar viral? Kalau dari pengetahuanku soal teman-temanku yang viral ini, mereka itu kayak melakukan sesuatu yang unik gitu. Apa contohnya tuh? Kalau temanku ini yang namanya Kemal, dia itu kayak bikin makanan tapi resepnya itu aneh. DBM. Berarti temennya Kemal di BM Dan ada jangan namanya temen Kemal. kamu TikTok DBM ya? Aku juga lupa soalnya itu udah lama nggak ketemu. Tongkrongan kamu ada yang namanya Tretan nggak? Tretan. Gak ada ya? Soalnya kamu Raditya, Kemal, Ernest, habis itu ada Tretan. Iya. Oh, Nah, Itu nyambung tuh. Aman ya. Aman ya. Raditya, kamu nonton Crack Neck dari kapan, Radit? Kraken kayaknya baru sekitar 3 minggu kemarin. 3 minggu kemarin, berarti baru ini ketemu. dia. New, oke, new Bagus. crackers tuh. Udah subscribe ya berarti ya? Ya. Wah, Oke deh. Terima kasih banyak loh, makasih Radit. Raditya Tuh. sudah masuk di video kita. Semoga viral ya. Bye-bye Radit. Thank you ya. Thank you ya. Oke, itu dia tanggapan dari crackers kita ya. Thank you banget udah masuk video kita. Kalau sekarang. kalian juga pengen masuk ke video kita, jangan lupa isi G-form yang ada di bawah ya. See you next video. Stay cracking. Salam crackers, cek-cek tingkum pria.